So sexy. Just I can't. nice. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian? Semua aman? Amin, mudah-mudahan semuanya aman dan sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Mochi Story, channel yang membahas seputaran film. Dan kali ini saya akan kembali membahas film thriller yang berjudul The Boy Next Door, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Anak laki-laki sebelah. mungkin maksud Mbak Google adalah laki-laki tetangga sebelah. Lanjut. Dan menurut pantauan saya pribadi, film ini bisa dibilang bagus, apalagi pemeran utama di film ini nggak sembarangan. Dengan menggandeng aktris ternama yaitu Mbak Jennifer Lopez atau biasa dipanggil J.Lo, pastinya aktingnya sudah tidak diragukan lagi. Terlebih lagi film ini didistribusikan oleh studio film besar yaitu Universal Pictures yang sudah banyak sekali meluncurkan film-film box office. Meskipun dilihat dari rating IMDb hanya mendapatkan 4,7, namun film ini mampu mendapatkan 6 nominasi dan meraup keuntungan senilai 50 juta dolar lebih dengan budget awal sekitar 4 juta dolar. Selain sebagai pemain utama, Mbak J.Lo juga ikut andil menjadi produser di film ini. Dan untuk pemeran utama prianya adalah aktor muda yang cukup tampan, panggil saja Mas Ryan Gosling, yang di film ini akan berperan menjadi Noah. Dan bagi teman-teman yang belum nonton, mungkin kalian bisa tonton filmnya secara utuh terlebih dahulu, karena di sini saya hanya akan tampilkan alurnya ceritanya saja. Namun perlu diingat film ini kategori dewasa, jadi yang masih di bawah umur disarankan tidak menonton film ini. Oke, mendingan kita langsung saja simak rangkuman dari alur film ini dan siapkan kuota kalian, dan let's go. Claire merupakan sosok ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai guru SMA. Dia mempunyai satu anak laki-laki bernama Kevin, yang kini usianya sudah mulai beranjak dewasa. Namun hubungan perkawinannya saat ini berada di ambang kehancuran. Claire dan suaminya yang bernama Garrett hidup secara terpisah, alias pisah ranjang selama 9 bulan. Vicky adalah sahabat baik Claire yang sangat mendukung perceraian antara dia dan suaminya. Karena sudah menggantung selama 9 bulan, Vicky pun merasa kasihan dan menyarankan untuk segera mengakhirinya. Namun nampaknya Claire belum siap untuk semua itu. Bahkan dia dan Garrett sudah mengadakan janjian makan malam pada hari ulang tahun Kevin. Dan malam ulang tahun Kevin pun tiba, di mana mereka berkumpul bertiga untuk merayakannya. Di sini nampak sekali kebahagiaan Kevin karena terlihat keluarganya berkumpul semua. Ditambah ayahnya memberikan sebuah hadiah istimewa kepada Kevin. Kemudian Garrett mempunyai rencana untuk camping bersama. Namun Claire nampaknya masih enggan dan menyuruh untuk mereka berdua saja. Singkat cerita, pada suatu pagi Claire dan Kevin akan pergi menemui dokter. Namun di sini Kevin nampak enggan dan tidak bersemangat. Saat akan keluar pintu garasi mobil, pintunya malah macet. Dan saat bersusah payah Claire akan membukanya, tiba-tiba ada seorang pria muda tampan yang menghampiri dan menolong untuk menahan pintu tersebut. Claire pun nampak kaget karena sebelumnya belum pernah melihat pria itu. Ternyata pria itu adalah keponakan dari tetangga rumahnya yang baru saja pindah ke sana. Dan pria itu bernama Noah. Kedua orang tuanya sudah meninggal, makanya dia sengaja pindah ke rumah pamannya untuk merawat dan menjaga pamannya yang sedang sakit. Dan setelah mereka berkenalan, Noah berniat membantu untuk memperbaiki pintu garasi tersebut. Noah saat itu juga berkenalan dengan Kevin dan langsung mengajaknya ke toko perkakas untuk membeli onderdil. Dan rencana Claire untuk mengajak Kevin ke dokter pun gagal. Karena sudah terlambat, akhirnya Claire mengizinkan Kevin untuk diajak Noah ke toko perkakas tersebut. Sesampainya di toko perkakas, mereka segera membeli onderdil tersebut. Namun ada yang aneh, di sini Kevin malu untuk membayar ke kasir. Ternyata kasirnya itu adalah cewek yang ditaksirnya. Noah pun menyarankan untuk menghadapinya dan menjadi pria sejati. Saat akan membayar, tiba-tiba ada beberapa pria yang datang dan membuli Kevin. Ternyata mereka adalah teman-teman sekolahnya Kevin. Kemudian mereka kembali ke rumah. Dan setelah selesai memperbaiki, Claire pun menjamu es jeruk kepada Noah. Kemudian mereka pun berbincang dan Noah membicarakan bahwa Kevin nampaknya diganggu oleh beberapa pria. Dan Claire pun tahu siapa saja pria-pria yang mengganggunya anaknya tersebut. Kemudian setelah malam hari saat akan beristirahat, dengan wajah yang lelah dan sambil membaca buku, Claire nggak sengaja melihat Noah dari jendela kamarnya.
Noah nampak tulus dan sayang merawat pamannya tersebut. Di sini Claire nampak terpesona dan kagum akan ketulusan Noah merawat pamannya tersebut. Lanjut, di pagi harinya Kevin dan Noah nampak sudah akrab sekali. Mereka ngobrol asik sambil memperbaiki mobil. Sesaat kemudian Tante Claire mengintip mereka berdua dari sebuah jendela. Noah nampak gagah saat memperbaiki mobil dengan otot kekarnya. Di sini Claire nampak terlihat sedikit hilaf ketika memandangi tubuh kekarnya Noah. Mereka pun saling memandang dengan sedikit malu. Singkat cerita, Garrett dan Kevin akan melakukan perjalanan camping untuk beberapa hari. Dan Noah pun tiba-tiba datang ke rumah Claire dengan membawa sebuah buku untuk dihadiahkan kepada Claire sebagai tanda terima kasih karena selalu mengundang makan malam Noah ke rumahnya. Kemudian setelah malam hari di saat gerimis, Claire kembali tidak sengaja melihat Noah tanpa busana dari jendela kamarnya. Di situ Noah menyadari kalau dirinya sedang dipandangi oleh Claire dari jendela rumahnya. Dan disinilah dimulainya Noah mulai menyukai Tante Claire. Setelah sesaat kemudian, Vicky tiba-tiba menelpon Claire untuk datang ke suatu tempat. Vicky berencana akan menjodohkan Claire dengan seorang pria. Namun setelah ketemu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Claire sama sekali tidak menyukai sifat pria tersebut. Akhirnya Claire memutuskan untuk pulang dengan wajah yang lelah dan sedikit kesal. Sesampainya di rumah, Claire membuka botol Amer dan meminumnya sambil duduk manja menikmati suasana gerimis. Dan tiba-tiba kembali lagi ada sebuah telepon berdering. Ternyata Noah menelpon untuk menanyakan sesuatu. Ia sedang memanggang ayam namun tak tahu cara memasaknya dan meminta bantuan Claire untuk datang ke rumah Noah. Claire pun menyanggupinya dan segera mendatangi Noah ke rumahnya yang berjarak tidak jauh. Dan Claire menceritakan tentang kejadian barusan di mana ia dipaksa Vicky untuk kencan buta. Dan di sini Noah mulai keluar jalur. Ia mencoba merayu Claire dengan pujian-pujian mematikan. Karena Claire menyadari hal itu, ia pun segera mengambil mantelnya untuk kembali pulang. Namun Noah mencegahnya dan langsung mencoba untuk mencium Claire. Di sini Claire masih menyadari bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Namun Noah terus-menerus mencoba untuk mencium Claire, yang akhirnya membuat Claire pun khilaf. Dikarenakan sedikit mabuk, akhirnya kejadian enak-enak pun terjadi. Mereka berjumpa seperti pasangan kekasih yang baru kasmaran. Dan skip saja karena adegan ini cukup dewasa yang tidak bisa saya tampilkan. Setelah keesokan harinya, saat bangun tidur, Claire nampak gugup dan menyesali perbuatannya. Namun berbanding terbalik dengan Noah. Noah merasa bahwa ini adalah awal dari hubungan mereka. Claire menjelaskan bahwa kejadian enak-enak tadi malam hanyalah sebuah kesalahan sesat yang tidak akan terulang lagi. Di sini Noah kelihatan jelas sifat aslinya. Ia marah dan kecewa karena tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Claire pun buru-buru pulang ke rumah karena pagi itu Garrett dan Kevin akan segera pulang. Akhirnya mereka pun datang dan Claire menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Setelah sarapan selesai, Claire masuk ke dapur untuk mengambil makanan. Dan saat berada di dapur, kejadian tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba Noah sudah berada di ruang tamu dengan Kevin dan Garrett. Di sini jiwa psikopat Noah mulai kelihatan. Ia sangat terobsesi sekali dengan Claire. Dan di saat pikiran kacau karena mulai merasa terganggu dengan Noah, Claire dan Garrett membicarakan akan pernikahan mereka. Garrett membujuk agar Claire membatalkan gugatan cerainya dan memperbaiki hubungan mereka. Dan Claire pun menyetujuinya. Kemudian adegan berpindah ke tempat lain, di mana Claire sedang mengajar di kelasnya. Tiba-tiba kepala sekolah datang memperkenalkan salah satu siswa baru, dan ternyata siswa baru tersebut adalah Noah. Claire pun sangat kaget sekali kenapa Noah bisa ikut ke kelasnya. Kemudian Claire mengejar bapak kepala sekolah tersebut yang intinya mengatakan bahwa ia tidak setuju Noah ikut di kelasnya. Namun kepala sekolah tersebut memberikan print-printan email dari Claire yang isinya merekomendasikan Noah untuk ikut di kelasnya. Dan di sini Claire sangat kaget karena ia tak merasa melakukannya. Akhirnya ia menyadari bahwa emailnya telah dibajak sama seseorang. Sesampainya di rumah saat Kevin baru saja pulang, ia menanyakan apakah Kevin telah menggunakan emailnya. Dan Kevin pun menjawab bukan dia. Namun tiba-tiba Noah sudah ada di rumah yang datang bersama Kevin. Di sini Claire mulai tak nyaman karena Noah selalu berada di sekitarnya. Kemudian di saat Noah akan mengajak pergi Kevin, Claire meminta waktu sebentar untuk mengobrol bahwa malam nanti ayahnya akan makan malam bersama dan Kevin menyarankan untuk mengajak Noah. Namun Claire melarangnya. Di situ Noah nampak marah sekali yang akhirnya mengajak Kevin ke suatu tempat untuk belajar menembak.
Dan di sana Noah mencuci otak Kevin agar ayahnya terlihat sangat jahat karena berselingkuh dengan wanita yang lebih muda. Dan nampaknya Noah berhasil memperdaya Kevin. Kemudian di hari berikutnya saat pelajaran olahraga nampaknya Kevin menyesali perbuatannya. Namun Noah tetap mencoba untuk memperdayainya dan amarah Kevin pun mulai naik lagi hingga penyakit alerginya kambuh. Noah nampak kebingungan dan ia berusaha mencari suntik untuk mengobati Kevin dan untunglah Kevin selamat. Selang beberapa waktu saat Noah masih sibuk olahraga, Claire pun datang dan memarahinya karena ia telah mengirim bunga di sekolahnya. Mereka pun berdebat, yang akhirnya Claire meminta agar Noah memulai hubungan mereka dari awal. Dan disinilah Noah salah paham. Ia mengira akan memberi kesempatan lagi. Singkat cerita, Claire dan Garrett baru saja pulang. Di sini Garrett mencoba untuk membujuk Claire lagi agar untuk memberinya kesempatan. Dan di sisi lain Noah tengah mengintip mereka berdua yang akhirnya membuat Noah marah besar karena merasa dibohongi. Dan keesokan harinya Noah menghampiri Claire dengan marah-marah dan menyatakan perang. Dan disinilah jiwa psikopat Noah mulai muncul. Ia selalu meneror Claire dengan tindakan-tindakan yang di luar batas. Noah menyebar print-printan foto pada saat mereka sedang enak-enak waktu itu. Hampir semua ruangan kelas Claire penuh dengan print-printan hot tersebut. Claire pun sangat panik saat mengetahuinya. Sedangkan jam pelajaran sudah mau mulai. Ia pun segera secepat mungkin membersihkan foto-foto tersebut. Kemudian adegan berpindah di mana Garrett sedang berkendara dengan Kevin. Di sini kebetulan Kevin diizinkan ayahnya untuk menyetir mobil. Namun kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba rem mobil tersebut blong. Dan semua itu diketahui ternyata adalah ulah Noah yang sengaja akan mencelakakan mereka berdua. Namun untunglah Kevin dan ayahnya berhasil selamat dan kembali ke rumah. Kemudian setelah di rumah saat berada di ruang tamu dan Claire berada di dapur, tiba-tiba Noah sudah berada di situ. Noah berpura-pura akan ambil camilan ke dapur yang ternyata dia cuma mau menemui Claire. Di sini Noah masih saja berusaha merayu Claire dengan memeluk dan menyentuhnya. Claire nampak marah dan menanyakan kenapa dia mengambil gambar dan video tersebut. Claire sangat bingung yang akhirnya terpaksa menceritakan semuanya kepada Vicky temannya. Claire nggak mau jika foto dan video tersebut tersebar, maka hidupnya akan hancur. Semua orang-orang yang dicintainya akan meninggalkannya. Dan Vicky pun menyarankan untuk mencari dan menghapus file-file tersebut di rumah Noah. Mereka merencanakan untuk pengahlian agar Noah tidak pulang ke rumah. Vicky sengaja memakai mobil Claire untuk mengecoh Noah dan nampaknya berhasil. Noah pun mengikuti mobil tersebut yang dikendarai Vicky. Namun di tengah perjalanan saat situasi jalan lagi macet, akhirnya Noah melihat dan menyadari bahwa yang mengendarai mobil tersebut bukanlah Claire. Sedangkan di sisi lain, Claire mencoba menerobos masuk ke rumah Noah untuk mencari file tersebut. Untunglah setelah mencari ke semua ruangan, Claire menemukan ruangan bawah tanah yang isinya semua foto Claire. Ia pun berusaha mencarinya lagi dan menemukan laptop yang ternyata semua file ada di situ. Claire pun segera menghapus semuanya. Dan sesaat kemudian, Vicky pun menelpon Claire untuk segera pergi dari rumah Noah, karena Noah akan segera pulang ke rumah. Namun dugaan Vicky salah. Setelah selesai memperingatkan Claire, tiba-tiba Noah sudah ada di rumah Vicky, yang tiba-tiba saja langsung memukul Vicky hingga pingsan. Setelah membuat Vicky pingsan, Noah pun menelpon Kevin untuk datang bersama ayahnya ke peternakan milik Vicky, dengan alasan untuk membantunya. Selanjutnya Noah mengikat Vicky ke kursi dan berbincang-bincang, yang intinya ia meminta maaf atas perlakuannya kepada Vicky. Dan di saat ngobrol, Claire pun tiba-tiba telepon Vicky, memberitahukan kebusukan Noah saat merusak rem mobil Garrett dan berencana akan mencelakainya. Claire pun kemudian langsung mendatangi rumah Vicky. Namun sesampainya di sana, Claire sangat kaget melihat Vicky sudah tewas. Ia pun teriak histeris dan berlari keluar rumah. Namun tiba-tiba Noah datang dan membawanya ke gudang peternakan milik Vicky. Ternyata Garrett dan Kevin sudah berada di sana dengan tangan terikat. Namun di sini kesalahan Noah adalah tidak mengikat Claire. Ia sengaja membiarkan bebas untuk melihat suami dan anaknya disandra. Kemudian saat Noah berniat akan menghabisi Kevin, Claire tiba-tiba mencegahnya, kemudian memukulnya dengan sebuah besi. Noah pun terjatuh dan Claire segera menghampiri Kevin untuk melepaskan ikatannya.
Namun Noah tiba-tiba bangun dan sangat marah besar. Ia berencana akan membakar gudang tersebut dengan sebuah bensin. Saat Noah menyalakan korek, tiba-tiba Claire mendorongnya, yang tak sengaja membuat korek api tersebut jatuh dan membakar gudang tersebut. Di saat kebakaran hebat, Garrett berhasil lepas, namun Noah berhasil menembaknya. Dan di sini Noah masih saja merayu Claire untuk mendapatkan hatinya. Kemudian saat Noah lengah, Claire pun menusuk matanya Noah dengan sebuah suntik yang biasa digunakan Kevin untuk obat alerginya. Namun tak semudah itu, Noah tetap saja masih berusaha untuk melukai Claire. Karena kalah kuat, Claire pun didorong hingga jatuh. Sesaat kemudian Kevin memukulnya dengan sebuah balok. Tapi Kevin juga kalah kuat. Saat akan menodongkan pistol ke Kevin, Claire tiba-tiba berteriak memanggil Noah dan melepaskan sebuah rantai yang terikat benda berat sehingga jatuh tepat di atas tubuh Noah. Noah pun tertindih benda itu dan selesai. Kesimpulannya adalah jangan menilai orang dari covernya. Noah yang nampak baik dan tulus ternyata mempunyai jiwa psikopat yang mengerikan. Dan terima kasih sudah mampir teman-teman, semoga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika berkenan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.